Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawina ta'alim ta'lim wa nafil intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah taala sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Dan sebelumnya coba itu jurnal saya. Ya. Wis mentok. Dan sebelumnya mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat min masyariqil ardi ila magharibiha. Syarillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah fi kitabih Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, halaman 103 ila anqala. Wa kana radhiyallahu anhu kullama ahdatsa tawadda'a ay jaddada al-wudu'a fi waqtih thumma shalla rak'ataini li sunnatil wudu' wa la yajlisu ay la yanqusu ala hadatsin qattu wala ghalabatni wala yazalu al-ijtihadu ay badlu taqati fi an yasila ila nihayatih da'bahu bisukunil hamzati wa tahrikaha ay sya'nahu wa 'adatahu hatta tarakahu ay atahu baghtatan min Allahil halu wa huwa ma'nan yaridu 'alal qalbi bila tasannu'in wa istinabin wa iktisabin wa huwa imma qarabun aw wa hazanun aw qabdun aw bastun aw haibatun aw ghairu dhalika mimma yaridu 'ala qalbi salim. Fa in zala 'anil qalbi fa huwa al-musamma halan wa in sara malakatan yusamma maqaman. Wa la yazalu lan ora gingsir-gingsir apa al-ijtihadu ijtihad. Tegese badlu taqati ngerahaken kekuatan fi an yasila ing dalem yen to tumeka sapa Syaikhul Qadir ila nihayatihi maring ujunge Syaikhul Qadir iku da'bahu iku kebiasaan Syaikhul Qadir bisukunil hamzati da'abahu bisukunil hamzati da'bahu wa tahrikiha. Jadi iso da'buhu iso bisa da'abahu bisa da'bahu. Ai sya'nuhu wa adatahu ay tegese sya'nahu tingkai Syaikhul Qadir wa adatahu lan kebiasaane Syaikhul Qadir. Hatta tarakahu sehingga nekani ing Syaikhul Qadir ay tegese atahu nekani ing Syaikhul Qadir apa ijtihad baghtatan ing dalam apa kadang-kadang minallahi saking Gusti Allah apa al-halu apa tingkah. Wa halan hal utawi hal iku makna yaridu kang teko apa makna alal qalbi ing atase ati bila tasannuin kelawan tanpa kepura-puraan. Wala istilabin lan ora narik wala tisabin lan ora berusaha. Wa huwa lan hal utawi hal imma qarabun wa haznun imma anata qarabun kebahagiaan wa hazanun lan kesedihan au qabdun utawa kondisi terkekang au basun utawa lepas au haibatun utawa haibah uti au ghairu dalika utawa salene mengkono mazkur mimma saking barang yaridu kang teko apa ma ala qalbi salik yang atase qalbine salik. Fa in zala mongko lamun ilang apa hal anil qalbi fa in zala mongko lamun ilang apa makna
anil qalbi saking ati bahwa mengko utawi makna iku al musammah kang den arani apane halan hal atau halan ing hal. Wa in saralan lamun dadi apa makna malakatan iku malakah ke apa ya, malakah kepemilikan atau apa ya, katakanlah apa yang pas malakah kemampuan. Yusama mengko den arani apa makna iku makoman ing makom. Fal ahwal mengko utawi ahwal iku mawahib iku pira-pira peparing Gusti Allah, wal maqamat lan utawi pira-pira makom iku makasib iku pira-pira kang den luru. Wal ahwalu lan utawi pira-pira tingkah iku takti teko apa tingkah min ainil judi saking aine atau kahanane jud karunia Allah. Wal maqamat lan utawi maqamat iku tahsul iku hasil apa maqamat bibadil majhudi kelawan karahaken majhudi kang den usahaake. Kada kaya mungkin mazkur fisairi ing dalam kitab Sair was Suluk ila Malikil Muluk, ing dalam kitab As-Sair was Suluk ila Malikil Muluk. Nah, pada malam hari ini kita membahas tentang ceritanya atau kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Di mana beliau itu memiliki ijtihad, memiliki kesemangatan yang tinggi dalam beribadah. Nah, bahkan di sini ditegaskan oleh Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji dengan wala yazal ijtihadu da'bahu. Jadi kesemangatan dalam beribadah, kesemangatan dalam apapun untuk mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kebiasaan, sudah menjadi kebiasaannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gitu ya. Jadi ya, kesemangatan beliau baik dalam ngaji, baik dalam belajar, baik dalam menuntut ilmu, baik dalam ibadah, baik dalam siaha atau lelakon, itu memang sudah menjadi kebiasaan beliau. Bahkan dari saking kesemangatan beliau itu hatta tarakahu minallahi al-hal, sampai Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan hal, satu kondisi rohaniyah yang nanti akan dijelaskan. Jadi hal itu apa bedanya hal dengan makom? Jadi hal itu adalah satu makna yang mendatangi hati seseorang, dan makna atau kondisi ini tidak disebabkan oleh kepura-puraan bila tasunnuh, bukanlah kepura-puraan, walajtilab, dan juga tidak diupayakan, tidak ditarik-tarik gitu, tidak dikejar, walaktisab, dan juga tidak diusahakan. Jadi memang itu, misalnya ketika seseorang itu merasakan hatinya sedih, hatinya gembira, atau dia seakan-akan dalam kondisi di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa menahan dirinya untuk mengucapkan sesuatu atau berbuat sesuatu, ya kan? Maka ini namanya adalah hal. Itu kalau memang kondisinya itu sudah tidak menjadi kondisinya itu kadang ada kadang tidak. Makanya di dalam ilmu tasawuf itu ada yang istilah para wali-wali majdub. Nah, itu kaitannya di sana. Jadi wali majdub itu yang kayak gimana sih? Jadi wali majdub itu adalah seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya itu diberi katakanlah kekuatan, baik itu rasa kebahagiaan yang sangat bersama Allah Subhanahu wa taala atau kesedihan yang sangat bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau sehingga dia bisa mukasyafah gitu ya, bisa membaca lintasan-lintasan hati yang ada dalam diri orang lain misalnya. Itu namanya hal. Kalau memang datangnya itu silih berganti, tidak dalam keadaan permanen gitu. Jadi itu ya misalnya seperti kalau di Jakarta itu ada Habib Syekhon itu ya. Itu apa itu? Al-Bahar. Kemudian kalau di Banten itu ada Mama Harun itu, Mama Harun Sulaiman Kuranten Banten. Nah, seperti itu. Ada juga yang
siapa namanya, Syekh siapa, Astari, Abah Astari, Syekh Astari itu Cakung. Nah, mereka itu adalah ulama-ulama para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang itu mendapatkan hal dari Allah Subhanahu wa taala atau merasakan hal ini. Itu sehingga ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diingin-ingin, tidak dituju, tidak dikejar oleh seseorang. Itu hal. Atau kalau memang makna yang tadi mendatangi hati seseorang itu merasakan kebahagiaan yang sangat bersama Allah Subhanahu wa taala misalnya, atau merasakan kesedihan ketika melihat umat Islam dan lain sebagainya, tapi kondisinya itu permanen. Itulah yang dikatakan sebagai malakah itu ya. Kondisinya permanen. Nah, itu namanya adalah makom. Nah, sehingga kalau ahwal, fal ahwalu mawahib. Jadi kondisi-kondisi kerohanian tadi, entah itu khauf, entah itu takwa, entah itu roja, entah itu qabat, basat dan lain sebagainya, ketika kondisinya itu tidak permanen, dalam arti kadang datang kadang enggak, maka itu namanya adalah hal. Dan itu mawahib, merupakan murni karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara wal maqamatu makasib. Sementara makom-makom ketika hal tersebut sudah permanen dalam diri seseorang, maka itu bisa dikejar. Tuh, dalam arti wal ahwalu ta'ti min ainil jud. Kalau ahwal itu datangnya dari karunia Allah Subhanahu wa taala, wal maqamat, sementara makom itu bisa didapatkan melalui upaya. Ya, tapi meskipun hal ini masih menjadi perdebatan atau pro dan kontra antara ulama mengenai apakah ahwal atau hal itu merupakan makasib, hal itu apakah mawahib, dan makom itu apakah makasib, ini masih menjadi perdebatan ulama. Dan kemudian untuk pembagian dari hal, pembagian dari makom itu pun sama jumlahnya. Ada yang kalau menurut Syaikhul Qadir Jilani itu ada 7, kemudian menurut ulama yang lain ada 35 atau 36, itu menurut versi Syahbul Qasim Ibnu Hawazin Al-Qushairi itu ada 35, kemudian ada versi yang lain menyatakan 100, ada yang mengatakan 1000, bahkan menurut Syekh Al-Akbar itu Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullahu taala, yang namanya makom itu tidak ada batasnya, gitu tuh. Walhasil kita tahu bahwasanya baik itu makom atau itu hal, itu sama datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu bisa dicapai terlebih dahulu melalui usaha, melalui upaya, tuh kan, ibadah dan lain sebagainya, atau tidak, gitu ya. Selanjutnya wala yazalul ijtihadu da'bahu hatta taraqahu minallahil hal. Selanjutnya wa ana awanul wisal. Wa ana awanul wisal ay dakhala waqtul wisal ila ma'rifatillahi ta'ala bil musyahadah wa dzauq la bid dalil wal burhan. Wa ana lan taqa apa awanu apa tekane al wisal usul dumateng Allah taala. Ay tegese dakhala manjing apa waqtul wisali, waktu bersambung, menyatu ila ma'rifatillahi ta'ala, tumuka dumateng ma'rifati Allah Subhanahu wa ta'ala bil musyahadah, kelawan penyaksian, wa dzauqi lan rasala bid dalilillah, ora kelawan dalil, wal burhani lan burhan. Jadi wa ana awanul wisal. Jadi awalnya beliau itu memiliki istihad dalam beribadah, istihad kesemangatan dalam beribadah yang sangat tinggi, dan itu menjadi kebiasaan beliau sampai beliau itu usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari usul itu apa? Makna dari usul itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Ma'rifatuka billah ma'rifatuka ilal ilmi bihi. Kemakrifatanmu kepada Allah Ta'ala itu adalah kemakrifatanmu tentang ilmu, keyakinan, yakin kepada Allah. Jadi ketika seseorang itu benar-benar yakin,
sebagaimana keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka orang yang seperti inilah yang dikatakan sebagai orang yang usul. Itu tuh. Jadi orang yang usul itu ya bukan berarti orang yang bisa melihat ghaib, bisa membaca, bisa mukasyafah, membaca pemikiran-pemikiran orang lain dan lain sebagainya. Justru ketika seseorang itu sering menyaksikan suatu hal-hal yang gaib, bisa melihat jin, bisa melihat tadi setan, terus memiliki karomah yang banyak, setan pun bisa, dan itu bisa jadi bukan dari Allah Subhanahu wa taala tetapi dari godaan-godaan jin atau setan itu. Wadakhala itu mana makrifat. Dan kemarifatannya itu atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bil musyahadah, dengan musyahadah. Kesaksian sebenar-benarnya, baik kesaksian zahir atau batin. Dan tidak harus dilihat oleh mata. Karena dalam ilmu tasawuf itu yang menjadi barometer itu adalah hatinya, rasanya, bukan atau perasaannya. Bukan dalam beragama, dalam berislam itu ya tidak melulu terlihat oleh orang lain bahwa dia adalah orang yang ahli ibadah, terlihat oleh orang lain bahwa dia adalah ahli puasa, ahli sedekah dan lain sebagainya. Belum tentu, karena yang menjadi barometer itu adalah perasaannya, adalah hatinya. Itu ya, makanya dalam sebuah hadis itu ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu, ya arahnya ke sana, ke ilmu tasawuf. La bid dalil wal burhan, bukan dengan dalil, bukan dengan argumen, bukan dengan dalil, baik dalil akli atau dalil nakli. Ketika seseorang ingin menetapkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bacakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan keesaan Allah taala, misalnya qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Kemudian dia kupas satu persatu, bukan itu yang dimaksud dengan usul, itu bukan. Ya karena itu baru dalil, baru pengetahuan, bukan rasa. Tapi kalau yang dimaksud dengan usul itu ya ketika perasaan seseorang itu bersama Allah Subhanahu wa taala, merasakan keindahan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar, apa yang dibicarakan itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza taqarrabal abdu ilayya bi syai'in minan nawafil hatta ahbabtuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Nah, gambaran dari itu merupakan satu hadis yang menjadi sebuah gambaran di mana seseorang itu sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana prosesnya yang diantaranya adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in minan nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seseorang yang memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah, ya kan? Konsisten dalam melaksanakannya, ajak dalam pelaksanaannya, ya, tidak menyandarkan kepada dirinya sendiri, tapi menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Tuh kan? Dia tidak merasa beribadah, tapi semuanya itu atas gerakan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian lama-kelamaan maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mencintai dirinya. Ketika Allah taala mencintai dirinya, maka kuntu sam'ahu, sayalah yang menjadi pendengarnya. Maka dia bisa mendengar satu hal yang jauh. Dia posisi di Indonesia, sementara dia itu dengan telinganya Allah perdengarkan segala sesuatu yang ada di negara-negara lain. Jangankan itu yang dekat misalnya. Ketika seseorang itu sudah dekat, dicintai oleh Allah Ta'ala, dia bisa mendengarkan apa saja lintasan-lintasan hati orang yang di sekitarnya. Itu tuh. Jadi itu merupakan gambaran seseorang yang sudah usul, bukan hanya dengan dalil. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, dalil akli, dan seterusnya. Bukan itu ya. Jadi yang dimaksud dengan usul itu ya seperti itu. Wa badat lahu anwarul jamali,
Wa badat lan pertelo ay zaharat ay tegese zaharat pertelo lahu kedua Syabdul Qadir apa anwarul jamali apa pira-pira cahaya keindahan. Fa kharaja mangko metu sapa Syabdul Qadir mukbilan hale ngadep ala wajhihi ing atase wajahe Syabdul Qadir al wajhi kang mulya ay tegese asyarifi kang mulya la ya'i orang ngerti orang paham. Sapa Syabdul Qadir ay la yatadabbar ora angangen-angen sapa Syabdul Qadir ghairu ma huwa fihi ghairu ma ing saliyane barang huwa kang utawi Syabdul Qadir iku fihi iku tetep ing dalem ma wa yatadhaharu lan etok-etok pertelo ditakharus kelawan etok-etok bisu ay ya'malu ay tegese ya'malu gawe sapa Syabdul Qadir bil khirasi kelawan bisu ay tegese yatasawwaru dadi atau gambarakan sapa Syabdul Qadir di suratil arkami kelawan surat gambare wong bisu wal jununi lan edan yuhayyaju kang den apa paes-paesi fi wajhi ing dalem wajahe Syabdul Qadir hatta humila sehingga humila den bawa sapa Syabdul Qadir ilal Maristan maring daerah Maristan di kasri ra'i kelawan kasroe huruf ra mari wa asluhu kalimatan asale lafat Maristan iku kalimatani iku kalimat nur wa maknahu mabitul marda wa maknahu lan utai maknane al maristan iku mabitul marda iku nggon nginepe pira-pira kang lara marratin kelawan pira-pira ambalan mayyitan halimati bil ahwali sebab hal pira-pira hal falamma ju'ila mongko tatkala den dadiaken sapa Syabdul Qadir alal muktasali ing atase nggon panggonan adus apako mongko sadar sapa Syabdul Qadir wastamarra lan terus sapa Syabdul Qadir ala zalika ing atase mengkono-mengkono madkur. Nah jadi selanjutnya apa wabadat kan Syabdul Qadir itu sudah usul kepada Allah Ta'ala. Nah kemudian cahaya-cahaya keindahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sudah terpancar di dalam dirinya Syabdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu. Fa kharaja ala wajhil wajhi maka cahaya-cahaya tadi cahaya keindahan Allah Ta'ala itu keluar melalui wajahnya Syabdul Qadir yang mulia dan beliau la ya'i ghairu ma huwa fihi dia tidak memahami tidak tadabbur tidak tidak terlalu memikirkan secara dalam-dalam ghairu ma huwa fihi selain apa yang Syabdul Qadir berada di situ. Ya maksudnya ketika seseorang itu sudah mendapatkan cahaya keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya maka yang dia sibukkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tersibukkan oleh hal yang lain tetapi hanya disibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang wa yatadhaharu bitakharus. Terkadang Syabdul Qadir itu menampakkan diri seakan-akan beliau ini adalah orang yang bisu. Jadi ketika ditanya oleh orang lain dia kayak nggak ngerti, kayak nggak bisa ngomong gitu. Dan itu adalah salah satu gambaran daripada seseorang yang mendapatkan hal atau makom dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana dia itu bukan atas dasar kepura-puraan sebenarnya, bukan atas dasar kepura-puraan, tetapi memang Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan beliau itu sebagai orang yang seperti itu, gitu. Wal junun, dan juga seringkali beliau itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuknya orang yang gila. Tetapi gila yang dimaksud di sini ya bukan berarti gila-gila orang yang tidak waras atau otaknya tidak normal, bukan. Ya karena kan ya misalnya seperti para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah kitab karyanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Namanya itu Uqalaul Majanin. Uqala kan artinya orang-orang berakal, al-majanin orang-orang gila. Orang-orang cerdasnya atau cerdasnya orang-orang yang gila, kecerdasan dari orang-orang yang gila. Jadi yang dimaksud dengan kitab tersebut Majanin itu ya bukan orang yang gila, yang otaknya tidak waras gitu, bukan, tetapi memang orang-orang yang tergila-gila kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya atau masyarakat yang ada di sekitarnya menilai
bahwa dirinya itu adalah orang yang gila. Pokoknya seringkali ketika kita itu mendengar para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu lebih suka disebut dengan sebutan orang gila daripada orang waras. Kenapa? Karena kalau orang gila itu adalah orang yang tergila-gila kepada Allah. Kalau orang yang sudah tergila-gila kepada Allah Ta'ala, maka dia adalah kekasih Allah. Sementara orang-orang yang ngaku waras, yang dia warasi itu apa? Itu jadi pertanyaan. Nah makanya Syaikhul Qadir rahimahullah ta'ala seringkali beliau itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang gila dan membuat penampilan beliau seperti orang yang gila beneran. Itu di hadapan penduduk Baghdad, penduduk Irak, dan yang lain dan lain sebagainya. Nah sehingga karena beliau itu dianggap sebagai orang yang gila, beliau itu sering hatta humila ilal Maristan marratin. Sampai beliau itu dikeluarkan dari Baghdad terus dibawa ke Maristan. Maristan itu ya salah satu daerah yang ada di pinggiran-pinggiran negara Irak gitu tuh. Ya katakanlah di pedalaman, di pinggiran-pinggiran kota gitu yang mendekati hutan-hutan gitu dan lain sebagainya gitu ya. Mayitan bil ahwal, dalam keadaan mati, tapi matinya itu bukan mati beneran, tapi mati karena tadi makna yang mendatangi hati beliau menyuruh beliau itu untuk meninggal. Jadi secara fisik seakan-akan beliau adalah orang yang mati, sehingga seringkali orang-orang yang di sekitarnya menganggap beliau adalah orang yang mati. Bahkan setelah itu falamma ju'ila 'alal muktasal afaqa wastamarra 'ala dzalika. Ketika mau dimandiin, beliau disadarkan oleh Allah Ta'ala sehingga nggak jadi dikubur. Padahal udah disiapin nih, kafannya sudah disiapkan, kemudian tempat untuk mandinya sudah disiapkan, kuburannya itu sudah disiapkan. Betul. Makanya dalam Khalaidul Jawahir karya Imam At-Tadfi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Ghibtatun Nadir itu menceritakan hal ini dengan redaksi yang lebih lengkap. Apa itu? Ini kata beliau. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir kuntu ashtaghilu bil ilmi wa azuru salihin wa akhudhu nafsi bil mujahadati hatta tarakani al-hal. Dulu itu saya adalah orang yang menyibukkan diri dengan ilmu dan saya menziarahi orang-orang yang soleh. Kemudian beliau menuntut dirinya untuk bermujahadah sampai beliau itu diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal tadi ya, makna kerohanian yang datang ke hati. Kemudian wa kana yatrukuni bil laili wan nahari wa fis sahra fa akhruju ahujju ala wajhi. Kemudian ketika beliau itu didatangi hal katakanlah dimajdzubkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau itu diperintahkan untuk keluar, gitu kan. Terus menjadi orang yang gila dan lain sebagainya gitu ya. Nah, falamma kana dzata lailatin, tiba-tiba di suatu malam taraqani tariqun. Ada makna atau katakanlah ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasarahtu sarkhatan adiman, dan saya disuruh untuk berteriak dengan suara yang sangat keras. Selanjutnya fasami al-ayyaruna sarkhati fafazau. Terus orang-orang yang orang-orang perampok ini yang ada di gurun pasir, ketika mendengar suara saya ini takutnya luar biasa gitu. Fajau, tiba-tiba setelah itu mereka datang hatta waqafu alayya wa ana matruhun al-ard. Sampai mereka itu menemukan diri saya dan saya itu jatuh di tanah. Tertidur di tanah gitu. Fa'arafu, ternyata mereka kenal siapa saya. Faqalu, terus yang mereka katakan itu hadza Abdul Qadir al-Majnun. Ini adalah Abdul Qadir yang gila ini. Ya, karena memang tadi Abdul Qadir ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berpura-pura menjadi orang yang gila. Tadi kondisi majdzub ya. Yang namanya majdzub kan mirip dengan orang gila. Itu ya. Keedanan Allah gitu. Hadza Abdul Qadir al-Majnun az'ajana, dia ini telah
mengganggu kita, mengagetkan kita. La dzakarakallahu bi khairin. Semoga Allah Ta'ala itu nggak menyebutmu dengan baik. Itu kata mereka, kata para perampok itu. Terus wa kanu yaduruna haula Baghdad bil laili la'allahum yarawna ahadan ya'khuduna salbahu. Terus mereka itu berputar, mesti membawa Syekh Abdul Qadir ini untuk memutari Baghdad di malam hari. Barangkali ada yang menjemput ini Syekh Abdul Qadir ini. Qala wa lahiqanil junun wa hamiltu ilal maristan wa tarakanil hal hatta mutu. Terus pokoknya gitu terus, gilanya berkepanjangan, atau tadi jadbahnya majdubnya itu berkepanjangan sampai beliau itu dibawa ke Maristan. Dan kemudian ada hal yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sehingga beliau itu jadi orang yang mati. Jadi orang yang mati. Waji abil kafani wal ghusl, sampai kafannya itu dicarikan kafan. Kemudian orang yang memandikan itu juga dicarikan. Waja'aluni alal maghsal. Kemudian mereka itu menempatkan saya di tempat pemandian mayit. Tsumma sara'ani wa kuntu. Kemudian hal tadi itu kondisi kerohanian tadi, spiritualitas itu tidak datang lagi dan sudah pergi. Wa kuntu, dan setelah itu Syekh Abdul Qadir itu bangun. Setelah itu ya kaget, ini pura-pura gila, pura-pura mati apa gimana ini, pada kaget. Ya kayak gitu. Itu adalah gambaran di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala di awal-awalnya, ya beliau selain bermujahadah dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu dan lain sebagainya, itu diginikan oleh Allah ta'ala gitu. Dia jangan kaget ketika seseorang yang mengamalkan thariqah kemudian dia itu menjadi kondisi yang tadi dalam kondisi majdub. Jadi orang yang majdub itu sadar nggak sih? Sadar dia. Orang majdub itu sadar. Tetapi kesadarannya itu dia nggak bisa mengontrol. Itu tuh. Ibarat dia tahu apa yang dia ucapkan, tahu apa yang dia ucapkan, tahu apa yang dia perbuat, tahu apa yang dia lakukan, tahu apa yang dia dengar, tahu. Nah tapi dia itu nggak bisa mengontrol. Maksudnya saya pengen ngomong A, tapi dia tuh nggak bisa untuk ngomong A. Saya pengen ngaji misalnya, dalam hatinya ada keinginan untuk ngaji, tapi dia nggak bisa ngaji, tapi lari atau ngomong apa selain pengajian gitu tuh. Contoh. Jadi gitu orang yang masuk. Jadi ada beberapa kiai yang berkomentar, orang majzub itu nggak bisa dijadikan guru, belum tentu. Jadi majzub yang seperti apa dulu, gitu. Dia pernah merasakan jazbah ini apa belum, kan gitu. Terus orang yang majzub ini itu isinya apa, kemudian mengajarkan tentang apa. Ini kan belum. Kalau ulama-ulama syariat belum bisa mendalami tentang hal ini. Makanya baik itu di thariqah Syadziliyah dan juga di thariqah Syadziliyah atau thariqah Syatariyah atau bahkan thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah sekalipun. Jadi seorang guru itu yang layak menjadi seorang mursyid yang bisa membimbing kerohanian seseorang itu harus memiliki dua unsur. Apa itu? Unsur yang pertama itu adalah suluk. Maksudnya dia menjalani penempuhan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengejar maqam atau ahwal, ya kan, dengan cara-cara yang tertentu. Kemudian setelah itu ada baru jazbah. Jadi perpaduan antara dua ini, semua thariqah rata-rata itu adalah perpaduan dari dua hal, antara jazbah dengan suluk. Gitu. Suluk doang itu nggak bisa jadi guru, jazbah doang itu nggak bisa jadi guru. Makanya orang yang majzub tidak bisa jadi guru, dilihat dulu, gitu. Apakah sebelumnya dia bersuluk atau tidak? Dan kadang seseorang itu bersuluk dulu, kemudian dia majzub. Kan? Ada seseorang yang modelnya itu dia majzub dulu baru suluk, dan kedua-duanya ini bisa dijadikan guru. Tapi kalau suluk doang yang diajarkan
atau yang diperbuat atau masbuk doang itu yang nggak bisa dijadikan guru. Jadi gitu ya, supaya tidak ada kesalahpahaman tentang menyikapi jadbah atau para guru-guru mazhub atau wali-wali mazhub gitu ya. Ila an ishtahara amruhu wa faqa ahla asrihi. Ila an ishtahara tumeka yen to ishtahara populer apa amruhu urusan Syekh Abdul Qadir wa faqalan ngungguli sapa Syekh Abdul Qadir ahla asrihi yang penduduk zamane Syekh Abdul Qadir zamane tegese zamane Syekh Abdul Qadir apanya ilman ilmune wa amalan lan amale wa zudanan kezuhudane di dunia ing dalam dunia wa ma'rifatan lan kema'rifatane billahi kelawan Allah wa riyasatan lan keunggulane ayat tegese syarafan kemuliaan fi qadrihi ing dalam kadari Syekh Abdul Qadir wa qabulan lan penerimaane fi qaulihi ing dalam ucapan Syekh Abdul Qadir wa qala situhu wa qala lan mabur apa situhu apa penyebutan Syekh Abdul Qadir bikasri sin gitu, kasri sad ya bahasanya. Ayat tegese amma umum to sumobar apa zikruhu penyebutan Syekh Abdul Qadir al-Hasanu kang bagus fi jami'i aqfal ardin dalam sekabe pira-pira daerah bumi wasaro lan lumaku apa zikruhu penyebutan Syekh Abdul Qadir ayat tegese tanauhu pujian Syekh Abdul Qadir wa syarafuhu lan kemuliaan Syekh Abdul Qadir masir syamsi ing gon lumakune srengenge ayat tegese minal masyriqi saking etan ilal maghribi maring kulon. Jadi hal itu tidak hanya berhenti di situ. Jadi lama kelamaan Syekh Abdul Qadir itu menjadi orang yang terkenal dan menjadi pemimpin di masanya, baik dalam ilmu, amal, kezuhudan, kemarifatan, kepemimpinan, ya kan? Penerimaan ucapan dan popularitas beliau itu sudah tidak ada yang mengungguli dari bumi belahan barat sampai bumi belahan timur. Wa hukiya annahu istama'a lahu mi'atu faqihin min ulama'i Baghdad wallahu ta'ala a'lam bisa. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang bisa diamalkan. Terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.